Perkenalkan, nama saya Haslinda. Saya dari Gorontalo Utara, tapi aslinya orang Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu jalannya diskusi dengan topik pengangkatan Nadiem Makarim, pemilik Gojek, menjadi menteri. Berbicara tentang pengangkatan Nadiem Makarim menjadi seorang menteri, tentu Bapak Ibu sekalian juga bertanya-tanya tentang bagaimana seorang Bapak Nadiem Makarim yang notabene adalah pemilik Gojek bisa diangkat menjadi seorang menteri pendidikan kita sekarang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di diskusi kali ini kita akan membahas tentang perjalanan karir Bapak Nadiem Makarim, mulai dari latar belakang pendidikan, hubungan antara Gojek atau usaha Bapak Nadiem Makarim dengan dunia pendidikan, hingga diangkat oleh Bapak Presiden kita sebagai seorang Menteri Pendidikan. Untuk menghemat waktu, kami persilahkan pemateri kami pada diskusi ini, Bapak Arli Kati, untuk memaparkan materi singkat tentang perjalanan karir Bapak Nadiem Makarim. Kepada Bapak kami persilahkan. Halo Pak Arli. Siap. Pak Arli. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Haslinda, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit pengantar tentang Nadiem Makarim sehingga bisa menjadi seorang Menteri Pendidikan. Mungkin saya mulai dari latar belakang beliau. Nama asli beliau adalah Nadiem Anwar Makarim. Beliau adalah putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka yang berketurunan Minang Arab. Sedangkan ibunya adalah seorang putri dari seorang penulis lepas yang bernama Hamid Al-Gadri. Bapak Menteri ini pada waktu SMA beliau berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Jadi beliau pindah sekolah pada waktu SMA dari Jakarta ke Singapura. Kemudian setelah selesai SMA, beliau melanjutkan pendidikannya mengambil jurusan hubungan internasional. Setelah berhasil meraih gelar S1, beliau kemudian melanjutkan mengambil gelar S2 di Amerika, jurusan ekonomi. Selanjutnya karir dan bisnis beliau setelah selesai mengambil S2-nya, beliau kemudian terjun ke dunia bisnis di perusahaan McKinsey. Kemudian setelah itu di perusahaan Solara Indonesia, selanjutnya di Kartuku. Kemudian yang terakhir beliau mendirikan Gojek. Yang menjadi pertanyaan untuk kita semua adalah bagaimana seorang yang kemudian berkecimpung di dunia bisnis online, yaitu Gojek, kemudian bisa diangkat menjadi seorang menteri. Apa hubungannya? Nah, yang kita ketahui selama ini mungkin hanya beliau seorang yang berkecimpung di dunia bisnis dan kita mungkin berpikir bahwa tidak ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa pendidikan sekarang ini adalah pendidikan yang berbasis teknologi, ya seperti mungkin yang sudah kita pelajari pada modul-modul sebelumnya. Mungkin inilah salah satu alasan besar mengapa kemudian Pak Nadiem diangkat menjadi seorang seorang menteri pendidikan yang sebenarnya basicnya itu bukan pada dunia pendidikan, melainkan pada dunia bisnis. Tetapi kemudian dunia bisnis sekarang itu sudah tidak lepas dengan dunia pendidikan. Artinya dunia bisnis dengan segala pemanfaatan IT juga harus terintegrasi ke dalam dunia pendidikan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden,
yang saya ambil dari Detik, bukan Detik, dari CNBC-Indonesia.com, alasan beliau adalah bahwa saat ini Indonesia berada di era disrupsi, era yang sulit dihitung, era yang sulit dikalkulasi, era yang penuh risiko. Pada era ini perlu penguatan data dan perlu orang yang memiliki pengalaman bagaimana mengelola sebuah data sehingga bisa memprediksi masa depan. Jadi alasan Presiden ini sangat masuk akal karena bisa disimpulkan bahwa Pak Nadiem adalah orang yang kemudian berkecimpung di dunia bisnis yang sangat dekat dengan pemanfaatan IT. Ya, di mana bisnis Pak Nadiem yaitu Gojek itu menggunakan big data. Jadi data yang sangat besar. Jadi sehingga kemudian Presiden mencoba keluar dari apa namanya itu, dari dunia dari zona nyaman. Ya, mengambil risiko mengangkat seorang yang basicnya adalah bisnis, kemudian masuk menjadi Menteri Pendidikan. Nah, adapun kemudian hal-hal yang dilakukan Pak Nadiem setelah diangkat menjadi Menteri, kebijakan yang diambil Pak Nadiem setelah menjadi Menteri adalah misalnya dengan adanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, Nadiem menyampaikan satu kebijakan lagi, dinamakan Kampung Merdeka. Inilah yang dikemukakan dalam rapat di Kemendikbud tanggal 24 Januari 2020. Nah, dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, kemudian ada 4 hal yang dianggap sangat penting, yaitu yang pertama, otonomi bagi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi prodi baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World University. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Kemudian program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang siap naik peringkat. Kemudian yang ketiga, kebebasan bagi PTN, Badan Layanan Umum BLU dan Satuan Kerja Satker untuk menjadi PTN Badan Hukum dan akan dipermudah oleh Kemendikbud PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester atau SKSA. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin akan ada pertanyaan, nanti kita bahas di sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arlikati atas pemaparan singkat yang disampaikannya untuk kami. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya selaku moderator akan membuka kesempatan atau memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta diskusi untuk memberikan tanggapan, pernyataan atau pertanyaan terkait paparan materi yang disampaikan. Saya Bu. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu untuk peserta diskusi. Jadi peserta diskusinya, tunggu dulu Pak Imran, dengarkan baik-baik. Ini untuk peserta diskusi. Yang peserta diskusinya tadi ada 5 orang. Oh iya. Saya, Ibu Raihana, Pak Hairil, Ibu Ade, dengan Pak Arli. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan diberikan waktu menanggapi bahasa yang kami gunakan di dalam berdiskusi. Terima kasih. Jadi sekarang kesempatan saya berikan kepada Bapak Ibu peserta diskusi untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait materi yang dipaparkan tadi oleh Bapak Likati. Siapa yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Saya Bu, Oke, silakan Ibu Raihana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya
Baiklah, untuk menindaklanjuti dari pemateri Pak Arli mengenai latar belakang dari Nadiem Makarim, itu diangkatnya beliau menjadi Menteri Pendidikan. Yang pertama karena memang beliau merupakan lulusan yang terbaik. Yang kedua juga beliau bisa menginspirasi, menarik perhatian masyarakat untuk ini dari apa yang didirikannya Nadiem Makarim. Yang didirikannya itu ojek online, ya itu bisa saja membuat masyarakat tertarik karena banyak manfaat dari ojek online tersebut. Nah, apa hubungannya dengan dunia pendidikan? Nadiem Makarim di situ pengaplikasian dari teknologi itu yang bisa diambil oleh Pak Presiden. Pengaplikasian teknologinya yaitu seperti dari aplikasi proses belajar mengajar seperti yang kita rasakan sekarang, yaitu bisa mengajar dengan menggunakan aplikasi seperti Google Classroom dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Bapak Ibu, itu tadi berupa penambahan materi kita dari Ibu Raihana. Saya lanjutkan Pak Ade atau Ibu Ade atau Pak Hairil, jika ada pertanyaan atau tanggapan dipersilakan. Ya. Oke, silakan Ibu Ade. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini menanggapi tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak pemateri tentang diangkatnya Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan. Tadi pemateri sudah memaparkan tentang kebijakan yang dicanangkan oleh Pak Nadiem selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Tadi sudah disebutkan bahwa kebijakan Pak Menteri itu yang pertama adalah mencanangkan program Merdeka Belajar, kemudian kampus Merdeka. Di sini saya hanya ingin meminta kepada Bapak pemateri tentang kebijakan apa saja yang kebijakan apa saja yang masuk dalam kebijakan apa saja yang ada dalam halo? Ya, betul. Silakan. Ibu Ade, ya Ibu Ade. Halo? Ya. Ibu Ade, silakan dilanjutkan. Saya ulang, langsung ke inti pertanyaannya, kebijakan apa saja yang diterapkan di Merdeka Belajar. Tadi kan hanya yang dipaparkan itu hanya untuk kampus belajar, kampus Merdeka, sementara untuk Merdeka Belajar belum dipaparkan. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ade atas pertanyaannya. Kami persilahkan Pak Hairil atau Pak Arli kalau ingin ditanggapi. Halo. Ya, silakan Pak Arli. Halo. Ya, mungkin sekalian. Ya, Pak Arli, silakan. Mungkin bisa sekalian dari Pak Hairil mungkin pertanyaannya dulu. Oh iya. Satu kali dijawab. Berarti ditampung dulu kalau begitu. Silakan Pak Hairil. Main keluar. Pak Hairil. Pak Hairil sudah keluar kayaknya. Kagetnya Pak Hairil atau bagaimana? Gambarnya sudah tidak bergerak ini. Kemudian namanya terganti Irnawati Sahabu. Gambarnya Pak Iya. Hairil.
Pak Hairil sudah tidak ada. Atau bagaimana kalau kita ganti dengan satu orang peserta? Pak Arli boleh? Silakan. Pertanyaan dari oke. Sapa teman-teman boleh mengajukan pertanyaan terkait materi yang diberikan Pak Arli tadi? Pak Imran kayaknya yang dari tadi Halo. ini Halo, Pak. antusias sekali mau bertanya. Oh, kembali mohon maaf, lagi. Ibu. Ya, silakan Pak Imran. Tolong moderator, tidak usah ditambah Ya, karena waktu kita sangat terbatas. Sesudah ini kan langsung kita tutup dan masuk lagi dalam chat diskusinya kita. Ya, Oh, jadi iya, tidak Ibu, perlu iya, Ibu. teman-teman ya, tidak Halo. usah. Oh iya Ibu. Ya Ibu. Oh ya. Saja, Silakan biar Pak saja. Hairil. Halo. Ibu, Oh, iya, Bu. terima Oh, iya, kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkat. Tadi pemaparan apa yang disampaikan oleh Pak. Ya, saya lanjut mendengar tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Arlikati tentang Pak Nadiem Makarim yang pada hari ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari latar belakang pendidikan sampai dengan kaitan antara Gojek dengan Menteri Pendidikan. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Arli, yaitu bisakah Bapak kembali mengupas ataupun menjelaskan secara jelas perjalanan pendidikan ataupun latar belakang pendidikan beliau dalam hal ini Pak Nadiem Makarim, mulai dari beliau di Jakarta kemudian pindah ke Singapura dan sampai selesai. Mungkin sekian Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Hairil Syam. Tadi kita sudah menampung 2 buah pertanyaan Pak Arli, yaitu satu kebijakan Merdeka Belajar dengan latar belakang pendidikan Bapak Nadiem Makarim. Jadi dipersilakan kepada Bapak Arli untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan. Iya, terima kasih Ibu Moderator. Mungkin saya memulai dengan menjawab pertanyaan dari Pak Hairil tentang pendidikan beliau. Jadi setelah di bangku SMA, beliau sekolah di Jakarta, kemudian pindah ke Singapura. Jadi setelah menyelesaikan pendidikannya di Singapura pada tahun 2002, beliau kemudian melanjutkan di Universitas Brown, Amerika Serikat, mengambil jurusan hubungan internasional. Itu untuk S1-nya beliau. Jadi mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Di sini kemudian Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Jadi pernah mengikuti pertukaran pelajar. Setelah memperoleh gelar S1 pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Itu tentang riwayat pendidikan beliau dari S1, kemudian pernah mengikuti pertukaran pelajar, dan kemudian S2-nya. Selanjutnya tentang Merdeka Belajar untuk sekolah dasar sampai sekolah dan sekolah menengah, karena tadi yang untuk perguruan tinggi sudah, mungkin itu sudah sangat kita rasakan sekarang yang di sekolah dasar dan menengah, di mana kemudian belajar mengajar sekarang itu tidak hanya terkukung dalam kelas saja. Jadi kita sudah bisa memanfaatkan sekitar kita untuk melakukan pembelajaran. Itu kemudian yang salah satunya yang menjadi bagian dari Merdeka Belajar ini. Kemudian sekarang pun sistem belajar mengajar tidak hanya berpusat pada guru. Jadi guru bukan lagi menjadi sosok yang serba tahu, melainkan memberikan kesempatan yang luas-luasnya kepada siswa untuk mencari sendiri dan menemukan serta menyelesaikan suatu permasalahan. Itu yang kemudian mungkin menjadi yang kedua dalam Merdeka Belajar. Jadi siswa kemudian diberikan keluasan yang besar, diberikan cukup waktu untuk mencari sendiri dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Tentunya hal ini tidak lepas dari
pengintegrasian IT ke dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi sekarang kan dengan mudahnya siswa mengakses informasi. Nah, inilah yang menjadi hal yang kemudian dipikirkan oleh Pak Nadiem untuk merubah sistem pendidikan kita. Jadi menurut saya ini sudah sangat sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi dari modul yang sudah kita pelajari, ini sudah sangat sesuai dengan yang dipikirkan Pak Nadiem. Ya, misalnya kemudian peserta didik sekarang dididik untuk bagaimana bisa berkiprah di masa yang akan datang. Jadi memahami kondisi dunia nyata setelah selesai. Nah, ini yang kemudian sama konsepnya dengan konsep yang ada di Pak Nadiem, bahwa semestinya peserta didik itu dibekali hal yang kemudian bisa dia gunakan ketika terjun di dunia kerja. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Masih ada satu pertanyaan lagi, Pak Arli. Iya, masih ada satu pertanyaan lagi, Pak Arli. Tentang kebijakan Merdeka Belajar. Sudah, dari itu tadi. Ibu Ade. Itu sudah tadi. Oh, so digabungkan itu. Ya, digabungkan. Oke. Terima kasih, Bapak pemateri. Bapak Ibu peserta diskusi, kalau masih ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan memberikan komentar. Terima kasih, Ibu Moderator. Mohon maaf sebelumnya Bapak, peserta diskusi. mohon dipahami Bapak, peserta diskusi. Dari saya cukup, Bu. Pak Hairil? Ya, saya cukup jelas pemaparan apa yang dipaparkan oleh Pak Arli tadi, mulai dari beliau SMA di Jakarta sampai dengan selesai. Mana sudah Bu dosen? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, satu untuk menanggapi dari kebijakan Pak Nadiem Makarim tadi, yang ketiga itu yang menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Itu ada disebutkan nggak tadi Pak Materi, Pak Arli? Oh ya, tidak ada tadi tuh. Ya, itu salah satu juga. Terima kasih. Oh iya, tambahannya. Tambahan lah berarti. Ya. Ya, karena yang pada kenyataannya itu di Kalimantan itu di sini masih ada yang tidak menggunakan RPP 1 lembar. Itu yang saya tanyakan, itu bagaimana ini solusinya agar tercapai dari ini yang kebijakan yang digunakan oleh Pak Nadiem Makarim. Iya. Terima kasih Ibu Raihana. Kayaknya ada di modul berapa ya? Kita belajar tentang RPP. 3. Kayaknya di situ sudah dijelaskan dosennya. Kalau penggunaan RPP itu adalah internalnya sekolah Ibu. Jadi tergantung dari kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya menyuruh pakai RPP yang 1 lembar, kita sebagai guru ikuti. Kalau tidak keberatan masih menggunakan RPP yang lama, juga tidak apa-apa. Oh, jadi itu tergantung dari kebijakan sekolah. Iya Bu, sepertinya begitu. Oh ya, itu saja yang saya mau tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu peserta diskusi serta rekan-rekan sekalian, saya rasa diskusi kita hari ini sudah selesai. Dari diskusi tadi kita bisa menarik kesimpulan tentang hubungan antara Gojek atau usaha Bapak Nadiem Makarim dengan dunia pendidikan hingga diangkat oleh Presiden menjadi seorang menteri, yaitu seperti kita ketahui sekarang ini bahwa perkembangan dunia pendidikan di Indonesia cukup pesat dengan memanfaatkan teknologi. Begitu juga dengan pencanangan Merdeka Belajar dan Kampus Belajar yang
terobosi oleh Bapak Nadiem Makarim. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Imran, sebentar Pak wabarakatuh. Imran memberikan tanggapan di website Siap. itu tadi Siap, katanya siap, Ibu siap. Pen. Ya, Ya, saudara sekalian. Halo. Ya, halo Bu. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya Bu. Jadi saudara sekalian, sudah 1 jam kita berinteraksi, ya. Kemudian kita juga sudah melaksanakan diskusi, ya, sudah melaksanakan diskusi. Nah, sekarang dari hasil diskusi tadi, mari bersama-sama kalian menganalisis prinsip kerjasama dan kesopanan para peserta diskusi, ya, analisis prinsip kerjasama dan kesopanan para peserta diskusi. Jadi kita lanjutkan lagi ke ke diskusi kita ya di PPG, ya. Jadi kita lanjutkan lagi ke situ. Ya, Bu. Nah, ini kan hanya sekedar saja untuk materi pembelajaran kita. Kemudian untuk soal ke-7, ya, tontonlah sebuah acara hiburan di YouTube. Simak baik-baik percakapan antar tokoh. Jadi tadi ada yang menyarankan Rocky Gerung, ya. Tadi ada Rocky Gerung, ya, yang menyarankan tadi untuk menganalisis Rocky Gerung. Ibu pikir terlalu panjang. Tapi Ibu sudah kirim juga melalui WA. Kalian sudah lihat? Sudah Bu, sudah ditonton. Iya Bu, saya sudah kami sudah saksikan itu sudah. Tapi cuman yang ada di YouTube itu Bu, bukan dialog, hanya saja monolog Bu. Monolog, ya. Karena cuman ini tidak ada lawan. Ya itu bukan dialog. Lihat tentang seorang artis yang bernama Rangga Itu saja Asof. yang berbicara Bu. Ya. Jadi ada jadi nanti Ibu cari dulu di YouTube. Pernah Ibu buka dulu, ya, karena favoritnya Ibu itu ada Rangga Asof. Tahu Rangga Asof? Tidak sempat, ya. Ya, nanti Ibu kirim, ya. Ibu coba cari di YouTube. Nggak usahlah Rocky Gerung. Ibu pikir tidak relevan dengan ini karena acara hiburan. Ya, jadi Bu, acara hiburan. baik. Paling tidak wawancara dengan seorang tokoh, dengan seorang artis, ya. Seorang artis yang lagi mencuat namanya sekarang, sedang top-topnya, seorang Rangga Asof. Dia bermain di Samudra Cinta. Ada tidak yang pernah nonton Samudra Cinta? Belum Bu. Belum. Ya, Bu. ya, Ibu selalu nonton itu. Bagus sekali ceritanya itu Bu, luar biasa Bu. Ada juga yang senang, ya, pada acaranya. Ya Bu. Saya hobi sekali nonton itu. Yang kalian ya nonton seperti itu. Kan Ibu yang sudah lansia. Ya, tapi walaupun Ibu sudah lansia, tapi Ibu juga masih ikutilah film-film yang sedang in, ya. Nah, Ibu coba melihat, nanti Ibu kirim di WA. Selanjutnya komunikasi kita lanjutkan di chat diskusi. Ya, satu orang yang berbicara. Kenapa Bu? Kurang jelas ya. Ya, jadi begini, kita batalkan saja tadi itu Rocky Gerung, ya. Kita batalkan saja. Tapi Bu, ya, saya bertanya pada kalian. Kita batalkan saja tadi Rocky Gerung. Kapan Rocky Gerung yang poin analisis? sebenarnya Halo Bu, maaf Bu. sebenarnya Bu, Satu orang dulu, yang lain di mute, satu orang yang berbicara, lain mute-nya. aduh. Angkat tangan, Raisan. Dengar suara Ya, coba angkat tangan yang mau berbicara. Yang lain di mute dulu supaya bisa kita enak berkomunikasi. Ya, Heni Adia Atlianti, ya. Ya. Adia. Ada kedengaran nama saya Ibu? Ya, saya dengar, ya. Oh ya. Jadi mungkin tidak usah dibatalkan Ibu yang pertama itu. Cuman komentarnya yang akan diidentifikasi bahasanya Ibu. Komentar-komentar dari Dari si dari Rocky. video itu. Ya, bukan dialognya tapi komentar-komentarnya Ibu. Komentar. Kalimat yang digunakan. Komentar. Komentar di mana? Komentar YouTube-nya. Di bawah Ibu Komentar yang netizen, Bu.
Ya. komentar YouTube-nya. Yang ada tapi tugas kita bukan komentar YouTube yang kita Iya mau Bu, lihat. mohon maaf. Ya, betul Tapi Bu. Bu, ini Ada dalam YouTube itu. Ya Ibu, ya. Yang tugas akhir itu yang begitu Ibu Heni, Tapi, tapi Bu, yang forum diskusi. Ya, forum diskusi kebahasannya. Dialognya. Tugas akhir. Ya, kebahasannya Bu, dialognya. Ya, itu kan tugas akhir, tidak apa-apa dipakai gitu. Jadi yang mau dianalisis adalah percakapan antar tokoh yang berada dalam acara itu. Itu sebenarnya Iya Bu, ya. kita analisis. Iya Bu. Ya Bu, maaf Tidak Bu. bisa tidak kalian analisis. Itu pertanyaan Ibu. Bisa Bu, bisa. 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 Tuh. Ya, semua menganggap bisa. Kalau bisa tidak usah kan? Bisa Bu. Makasih, Bu. Kan Kalau yang Bu, mungkin dianalisis. tadi begini Halo, Bu, Bu. mungkin tadi maksudnya Bu Heni yang Memang tugas akhir. sebenarnya bisa kita analisis mengenai Ya. Yang lain mood, yang berbicara saja yang tidak mood. Sabe, Bu. Halo Bu. Silakan Pak Pak Hairil. Heril, Pak Heril ya ada pendapatnya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Iya, iya Bu. Iya, ya memang bisa kita analisis tentang yang dikirim tadi itu yaitu Rocky Gerung, tetapi yang harus kita analisis yaitu dialognya dalam hal ini percakapannya Bu. Tindak tutur yang terjadi dalam dialog tersebut yang harus kita analisis. Ya, Nah, kalau itulah. kemudian yang kita mau kerja ini hanya monolog toh saja, berarti tidak ada tindak tutur. Ya, tidak ada. Itulah makanya itu yang jadi masalah. Lebih baik Ibu carikan lagi, nanti Ibu kirim melalui WA ya. Bagaimana? Ya, Bu. Kalian siap Ya, tidak? ya Bu. Ya, oke, Sepakat, Bu. tunggu saja Ibu kirim melalui WA. Ibu carikan yang mana bisa dianalisis. Toh? Nah, sekarang kalian kerjakan dulu yang baru terjadi nomor 6 ini. Ya, nomor 6. Jadi, analisis prinsip-prinsip kerjasama dan kesopanan para peserta diskusi tadi yang 5 orang. Itu yang dianalisis. Ya, bukan dari isi apa yang kita mau telaah, tetapi percakapan para peserta diskusi itulah yang Anda analisis. Oke? Ya, Iya Bu. semangat. Ya, Ya, sekira cukup. tapi Bapak Ibu ada yang rekam tadi ya. Ya, Ada Pak Nurdin Bu. Ada Pak Nurdin. ada ya. Ya Bu, ya Pak. Yang rekam. Mohon Ya, Pak Nurdin di-share kalau misalnya ada ya, yang direkam tolong tadi. di-share, ya. Dan juga kalau bisa di-share di web. Apa ya? Di-share di apa supaya nampak aktivitas kita. Karena web meeting tidak terlalu bagus jika kita berdialog ya di web meeting, maka kita gunakan Google Meet. Ya, semoga ini semuanya aktivitas kita bernilai ibadah ya. Dan insya Allah. Amin. Insya Allah. Ya, Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, ya. Amin. Kita mau kalah dengan ibu ini sudah lansia, ya. Ya, silakan. Ya, kita lewat, ya. Kita tinggalkan Ya Bu. dan lanjut berdiskusi.